Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada ya. Terima kasih kebersamaan Anda masih setia bersama kami di kesempatan siang hari ini. Kita akan berbincang-bincang tentunya di program Suara Organisasi Perangkat Daerah ya. Dan di kesempatan siang hari ini hadir Dinas P2KB KB P3A ya dengan tema penghargaan 100 tokoh perempuan inspiratif ya di Kabupaten Pasir. Dan di studio juga sudah hadir. Langsung saja kita sapa nih Dr. Haji Kasrani. Selamat siang, Pak Kasrani. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selaku Kepala Bidang Pengarusatamaan Gender ya, dan Pemberdayaan Perempuan Dinas P2KP P3A begitu ya. Dan juga di depan saya ini, Pak, apa kabar ini Pak Umar selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial? Alhamdulillah, kalau kisi baik-baik saja. Alhamdulillah sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Ya, Baik. semangat pagi saja buat pendengar seluruhnya. Semangat pagi dan menjelang siang ini. Menjelang siang, tapi semangatnya tetap pagi. Iya, semangat tetap pagi. Baik, ada yang paling cantik sendiri nih, Ibu Sari Prelian. Selamat siang Ibu. Ya, selamat siang. Ya, selaku Kepala Seksi Pengarusatamaan Gender ini saya agak belepotan gitu ya. Tadi dinasnya P2KP P3A gitu ya. Terus pengarusatamaan gitu ya. Baik, pendengar tentunya buat Anda penasaran nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami di sini bisa melalui live streaming via Facebook ya, RPK Pasir atau juga via telepon di 0811541472 ya. Nanti kami akan memberikan kesempatan buat Anda semua tentunya. Baik. Di peran perempuan begitu ya. Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini memang tidaklah diragukan lagi. Di mana selain sebagai seorang ibu yang sibuk dalam mengurus keluarga, perempuan Indonesia telah banyak menorehkan prestasi di berbagai bidang seperti pendidikan, politik, ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan maupun teknologi, lingkungan hidup dan juga pemberdayaan perempuan. Mereka juga mampu untuk menyeimbangkan begitu ya. Sebagai bentuk apresiasi atas peran penting dan prestasi perempuan tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ini nyebutnya harus pelan-pelan nih Pak Kasrani. Iya. Kalau enggak belepotan begitu. Iya. Dinas panjang. Kalau disingkat P2KB P3A Kabupaten Pasir ya. Iya. Tentunya dalam rangka peringatan Hari Ibu yang jatuh pada 2 Desember mendatang begitu ya, menyelenggarakan anugerah penghargaan perempuan inspirasi Indonesia sekaligus juga launching buku profil 100 perempuan inspiratif Kabupaten Pasir. Ini sangat menarik ini. Iya. Tentunya juga menjadi tantangan Dinas P2KB P3A untuk mencari 100 orang tokoh begitu ya. Bukan sosok begitu. Kalau sosok nanti penampakan gitu. Iya, Pak Kasrani, Ya, ini siap. awalnya siapa ini mendapatkan ide atau buah pikiran akan memberikan 100 tokoh perempuan inspiratif ini? Iya, baik. Pertama saya menyapa dulu kepada seluruh pemirsa di RSPD RPK ya? RPK, Iya. RPK Suara Daya Taka. Semoga semua dalam keadaan sehat, Amin. kemudian sukses dan luar biasa, dan tadi semangat yang masih semangat pagi semuanya. Amin. Jadi ini berawal dari perbincangan kami ini sebenarnya kami ini kurang satu ya. Jadi satu seksi kami yaitu kasih pemberdayaan politik dan hukum ini sedang berhalangan tidak bisa hadir. Kami berempat kemudian dengan teman-teman di bidang PUG dan PP ini berbincang-bincang siapa kira-kira yang kita bisa kita ini adalah dinas yang memberdayakan ya, memberdayakan perempuan. Nah, tentunya dalam memberdayakan perempuan ini apa langkah yang kita bisa lakukan sehingga mereka bisa muncul. Nah, akhirnya termuncullah ide kalau begitu kita coba mencari tokoh karena selama ini mereka ini kan tidak mau muncul. Jadi kita ingin mencari mereka supaya kita munculkan bahwa ini adalah tokoh-tokoh yang menginspirasi di Kabupaten Pasir sehingga nanti ini menjadi dikenal, kemudian paling tidak nanti ada bisa diinspirasi lah untuk masyarakat Kabupaten Pasir. Kemudian ini nanti untuk mengenalkan ke anak cucu kita bahwa di Kabupaten Pasir itu tokoh-tokoh perempuannya luar biasa ya, seperti itu.
Kenapa harus perempuan, kan laki-laki juga ada tokoh-tokoh yang luar biasa. Iya. Kenapa kami ini adalah berangkat dari tokoh perempuan, karena berkaitan juga tadi dinasnya adalah dinas pemberdayaan perempuan. Nah, kita coba angkat itu, dan kalau laki-laki ya, ini sepertinya sudah banyak yang muncul ya. Mereka sudah tidak perlu diperkenalkan lagi, mereka sudah muncul dengan sendirinya dengan semangatnya. Nah, yang perempuan ini yang perlu kita berdayakan. Nah, kita ingin bahwa Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu betul-betul bisa memberdayakan. Jangan nanti keberadaan kami itu justru tidak bisa memberdayakan masyarakat Kabupaten Pasir, khususnya yang perempuan. Baik, pendengar, saya juga sampai lupa nih memperkenalkan diri nih. Saking asiknya dan semangatnya di awal saya sudah luar biasa. Baik, pendengar, saya juga akan memberikan kesempatan ya. Sardiansa akan memberikan kesempatan juga buat Anda ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu di 0811541472, atau juga bisa mengetik di kolom komentar di Facebooknya RPK Pasir. Saya ke Pak Umar dulu. Ya, Pak Umar, boleh. apa yang disampaikan Kepala Bidang ini benar nggak? Ya, Idenya muncul dari itu. Ya, idenya saat kita awal pelantikan tuh Pak ya, tanggal bulan Januari, 7 Januari ya. 7 Januari. Nah, berangkat pada saat posisi bulan Maret setelah kami melakukan pelatihan di Semarang. Ini posisi COVID ini kayaknya kita perlu ada kegiatan yang pokoknya kita jangan pakem atau diam. Makanya timbullah ide itu, dan juga tadi Mas tanya kenapa itu harus perempuan, karena momentum yang kami pilih ini kemarin sebenarnya 4 April pas hari Kartini. Karena pada saat 21 April ya, 21 April, maaf. Karena 21 April itu memang padat-padatnya COVID saat itu, jadi kami tidak bisa terlalu bergerak dengan cepat. Jadi dengan spare waktu yang ada, maka momentum Hari Ibu 22 Desember nanti rencana yang akan kami laksanakan seperti itu. Baik, saya ke ibu yang paling cantik di sini ya, karena cuma satu gitu ya. Ya, Ibu Sari, tadi kan sempat disinggung ini gimana? Tentunya ada perasaan nih bahwa mencari tokoh, ide-ide yang muncul ini kan tidak mudah juga bagi pemberdayaan perempuan nih. Seperti apa nih tanggapan? Iya, jadi pertama di bidang pengaruh utama gender kan saya bertemu Kabit ini, waduh, ide cemerlangnya tuh sungguh banyak ya. Salah satunya mungkin yang paling pas di momen Kartini tadinya itu ya 100 tokoh wanita ini, 100 tokoh perempuan hebat lah. Kebetulan saya punya banyak teman juga ya, yang memang memiliki bakat, prestasi ya, itu bisa lah dimasukkan menjadi tokoh perempuan tadi. Jadi saya sampaikanlah ide juga, kebetulan ide beliau juga banyak. Yang bisa kira-kira dia itu bukan hanya hebat, bukan hanya sukses, tapi bisa menginspirasi orang banyak juga. Artinya kesuksesan dia itu bisa terinspirasi lah oleh orang lain itu. Jadi kami carilah 100 tokoh itu ya, sampai alhamdulillah mungkin COVID ini ada hikmahnya. Dengan diperpanjangnya waktu sampai 22 Desember nanti kan, insya Allah bertepatan dengan Hari Ibu ya, kita sambil sharing lah, sambil mencari kira-kira yang tokoh terbaik tadi yang bisa kita jadikan dijadikan di buku ya Pak ya, 100 tokoh tadi untuk kita membuat buku profil tadi Pak. Mas Ardi. Ya, baik. Baik, saya ke Pak Kasrani dulu terkait dengan 100 perempuan inspiratif Pasir ini. Ini tentunya ini nggak mudah juga dong, karena kita tahu kan ini agak susah juga cari. Nah, gimana nih strateginya gini kita? Jadi ya, baik. Jadi betul apa yang disampaikan tadi, bahwa ini ada pekerjaan yang sulit sebenarnya, karena kita ketahui bahwa seorang ibu, seorang perempuan itu malu untuk bisa tampil, apalagi sampai dikatakan. Nah, strategi yang kami lakukan adalah kita menggandeng semua organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Pasir itu, kita panggil untuk kita rapat, kemudian kita sharing di sana. Kami punya keinginan seperti ini. Dan kami tidak paham, ini tokoh-tokoh yang di masyarakat ini kami tidak paham. Yang paham itu adalah tentu organisasi perempuan. Mereka yang paham dan anggota-anggota, oh iya di sini, di desa ini, di sini. Nah, dengan demikian maka sambil kami mencari dengan menginformasi sendiri ya, kita sosialisasi ya ke 10 kecamatan, ke 139 desa, kita sampaikan, kemudian juga kita lewat
lewat media sosial kita sampaikan. Nah, tapi yang terpenting adalah organisasi yang mengenai perempuan itu mereka jadi berdaya juga, jadi ingin mengembang. Oh iya, saya punya tokoh ini. Nah, itu langkah kami yang kita lakukan. Artinya apa? Mereka lah yang paham dengan tokoh-tokohnya yang ada di masyarakat, dan alhamdulillah ini berhasil dengan baik, dan satu prestasi yang luar biasa menurut kami untuk tokoh-tokoh untuk organisasi perempuan. Mereka akhirnya berbondong-bondong, karena kalau kita sendiri yang datang kepada tokoh itu rata-rata tidak mau, karena mereka merasa bahwa kami ini belum cukup dianggap satu perempuan inspirasi seperti itu ya. Berarti ada kriterianya begitu ya, bisa dikatakan inspiratif begitu ya? Iya. Baik, Pak Umar, ini kalau kita melihat bahwa sesuai dengan seksi yang Bapak bidangi gitu ya, terkait dengan pemberdayaan ekonomi dan sosial, tentunya ini adalah salah satu mungkin yang bisa kriteria. Nah, ini gimana nih Pak Umar? Kalau di bidang ekonomi itu dari beberapa organisasi wanita yang mengusulkan, ada beberapa tokoh-tokoh itu yang mereka menyampaikan bahwa punya ide untuk kegiatan ekonomi sosial di suatu desa atau suatu perkumpulan. Kami dapat juga itu ada satu, kami anggap tokoh inspiratif itu ada bidan di pedalaman. Ya, untuk melakukan pelayanan dia harus menerobos jalan yang cukup medan ekstrim, sampai bisa atau tidak dia harus bisa menggunakan trial. Jadi tantangannya jadi dia udah melaksanakan pelayanan kesehatan ini. Mereka setiap hari dengan kondisi jalan yang cukup ekstrim, berjibaku menggunakan kendaraan yang untuk medan berat. Ya terus terang saya aja sampai saat ini tidak bisa memakai kendaraan trail. Kalau Ibu Bidan itu saya acungi jempol. Itu kemarin dari organisasi wanita Ikatan Bidan Indonesia yang ada mengusul juga gitu. Jadi kalau kriteria melalui bidang saya lebih penekanannya kepada pengembangan ekonomi produktif, dan kalau bidang sosialnya bagaimana dia melakukan pelayanan di bidang sosial dengan segala tantangan yang ada seperti itu. Baik. Ya, saya sebenarnya agak sedikit janggal gini ke pengaruh taman gender ini, Bu Sari. Ini apa sih maksudnya pengaruh taman? Kan nyebutnya aja agak belibet nih. Ya, artinya kan selama ini orang suka salah ya, gender, kira perempuan aja. Atau jangan salah sebut transgender ya. Ya, ya artinya kesetaraan aja, kesetaraan antara perempuan dan laki lah. Jadi tidak harus artinya selama ini, contoh aja di dinas kami, pemberdayaan perempuan, dari namanya aja kan dikira pegawai itu perempuan semua. Gitu. Kalau laki-laki yang masuk situ ya dianggap gimana gitu. Padahal iya, artinya inilah buat terobosan kan Pak Kasrani kabit pertama di PUG laki-laki. Dengan adanya beliau ya tadi ide-ide tadi, artinya kesetaraan gender itu tadi ya, dengan judul kesetaraan gender itulah kita bisa tahu apa sih gitulah. Artinya dengan kesetaraan gender perempuan juga harus bisa tampil gitu ya. Harus setara dengan laki-laki. Harus setara. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, bincang-bincang kita sudah mulai menarik begitu ya. Kami juga memberikan kesempatan buat Anda yang ingin bergabung bisa melalui line telepon di 0811 541 4772 atau juga bisa komen di Facebooknya RPK Pasir ya. Di kolom komentar Anda bisa bertanya atau memberikan informasi begitu ya, terkait dengan penghargaan 100 tokoh perempuan inspiratif di Kabupaten Pasir yang akan diberikan pada 22 Desember 2020 mendatang, tepatnya di Hari Ibu, Pak Kasrani ya. Iya. Dan momen ini sengaja diambil oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan sekarang masih proses pencarian begitu. Iya, betul. Ya, sampai sejauh ini prosesnya yang dilakukan apa nih, Pak? Ya, jadi sampai sekarang ini ya kami memberi batas sampai 30 November. Ini berarti tinggal beberapa hari lagi. Dan itu memang dibuka dari bulan dari bulan April ya. Di bulan April kemarin ya. Dan alhamdulillah respon itu sangat bagus sekali, dan memang seandainya pun lebih dari 100 tokoh ini kita akan terima, karena kita inginkan bahwa semakin banyak tokoh perempuan yang di Kabupaten Pasir itu berarti semakin bagus. Dan berkaitan dengan tokoh ini tadi kan kita berangkatnya dari berbagai
berbagai aspek ya. Bukan hanya dia punya prestasi, tapi dia juga punya seperti apa yang disampaikan Pak Umar tadi, tantangan yang dia lakukan yang sangat luar biasa. Dia bisa bekerja dengan baik di sana, itu adalah satu prestasi. Kemudian bagaimana seorang perempuan, tadi yang disampaikan Mbak Sari tadi, bahwa kesetaraan antara laki-laki dan perempuan ini, perempuan bisa berbuat seperti mungkin di pemerintahan, kemudian di DPRD ya, di DPR, kemudian di desa dan sebagainya. Nah, ini semua kita lakukan, dan sampai sekarang ini sudah hampir ya, kalau tadi itu rekapnya hampir 100 ya, 80-an berapa ya, seperti itu, 82 yang sudah masuk, berarti masih ada 18 ya, 18 untuk mencapai 100. Tapi ini kita tidak batasi. Kalaupun lebih daripada itu, dan yang penting adalah organisasi yang mengusul, karena mereka yang tahu. Jadi mereka ini tidak boleh mendaftar sendiri. Nah, jadi harus melalui organisasi. Organisasilah yang mengusulkan. Jadi seperti itu. Kenapa demikian? Karena tadi saya ulang bahwa yang tahu mereka itu adalah yang pengusul ya. Jadi ini adalah harapan kami, dengan adanya sampai tanggal nanti 30 ini, kita seperti lihat kenapa tidak sampai di Desember itu, karena kita akan cetak buku profilnya, dan ini akan dipersembahkan nanti pada saat hari Ibu ya, di 22 Desember. Jadi sampai sejauh ini proses masih berlangsung, dan komunikasi yang dari peserta yang menghubungi kami, kemudian dari organisasi perempuan itu lancar kita lakukan. Dan kami berapa kali melakukan Zoom meeting ya, karena kita tidak bisa bertemu secara langsung. Kita juga ada Zoom meeting dengan teman-teman organisasi perempuan. Baik. Ya, tadi juga sempat disampaikan bahwa rekomendasi begitu ya, dari organisasi yang merekomendasikan bahwa didaftarkan ke pemberdayaan perempuan. Iya. Saya ke Pak Umar dulu begitu, Pak Umar ya, terkait dengan hal apa yang disampaikan kepala bidang tadi, bahwa ada yang direkomendasikan. Tentunya kan ada syarat-syaratnya begitu, bisa masuk di Dinas Pemberdayaan Perempuan. Nah, ini boleh tahu nggak ini apa itu syaratnya? Kalau untuk syarat-syarat sudah kami buat semacam format untuk pengusulan. Jadi ada beberapa memang kriteria-kriteria yang kita beri batasan minimal. Dia pernah berbuat atau pernah memiliki ide-ide atau pernah ada yang dihasilkan pada saat baik itu memimpin organisasi atau saat dia berada di lingkungan masyarakat. Itu isinya. Artinya memberikan sesuatu, baik sesuatu. Kabupaten begitu ya. Lebih baik kalau beliau itu ada semacam inovasi. Nah, inovasi khususnya inovasi ini memang murni ide dari tokoh perempuan tersebut. Gitu. Kalau batasan usia tidak menjadi masalah begitu ya? Kalau batasan usia tidak ada batasan usia. Gitu. Walaupun dia masih muda. Atau mungkin sudah tua tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Bahkan kemarin tuh ada dari organisasi yang mengusul, dia ini tokoh muda inspiratif. Dia punya ide-ide cemerlang dalam rangka pengembangan kreativitas, khususnya untuk bidang perempuan, baik itu di seni tari, terus ada untuk perias pengantin apa sebagainya. Dia punya ide yang memang tidak terpikirkan oleh yang lain, tapi dia ide murni dari dia. Salah satu kriteria untuk kami masukkan jadi tokoh inspiratif. Kalau yang memang ada sudah ibaratnya lanjut usia, memang beliau punya semacam jasa terhadap pengembangan khususnya organisasi wanita yang ada di Kabupaten Pasir. Baik. Ya, Mbak Sari, Mbak saya atau Ibu ini saya manggilnya? Terserah. Asal jangan Mas ya. Iya. Iya. Tentunya ada perasaan nggak? Ini kan kesetaraan gender, nah antara perempuan dan laki-laki gitu ya. Ini kan tentunya membuat perempuan-perempuan itu menjadi tantangan juga. Apalagi ini mencari 100 tokoh. Nah, ini kalau dari pengaruh samaan gender tadi atau kesetaraan gender tadi, apa saja yang sudah dilakukan?
Yang untuk tokoh inspiratif ini ya. Mungkin yang dari kita saring ya, untuk yang orang-orang yang pernah memang di bidang pemberdayaan lah yang diakuin. Satu aja karyanya yang diakuin. Kadang kan seperti apa ya contohnya tuh? Ya artinya dia pernah dulu mungkin berprestasi, mungkin dia punya karya yang ada misalnya dia di organisasi itu tidak mengakuin dia gitu. Nah, tapi dia mengajukan sendiri, mandiri. Nah, tapi dia memang punya seperti sertifikat atau apa. Tapi kan di 100 toko ini harus organisasi yang mengusulkan. Ada pribadi ya WA saya, nih mungkin cerita sedikit bahwa dia memang tidak tergabung pada organisasi, tapi dia punya prestasi gitu loh. Artinya dia untuk mendaftar itu dengan membawa nama dia sendiri. Katanya sih kan dia tidak di organisasi, apakah harus masuk organisasi dulu? Nah mungkin dilihat dari kesetaraan gender tadi kan dia merasa seperti gini loh, seperti ada perbedaan lah. Kenapa aku harus organisasi dulu? Tapi memang syarat yang kita ajukan dari awal kan memang harus diusulkan minimal. Walaupun dia itu berprestasi, tapi dia tidak tergabung pada suatu organisasi gitu loh, Mas. Baik. Pak Umar mungkin tadi ada yang ditambahkan? Kalau saya sih tidak ada, lanjut aja. Ya kalau kita melihat ini merupakan kendala, salah satu kendala begitu ya. Artinya Pak Kabit ya disampaikan bahwa yang mendaftar ini harus sudah ada tergabung dalam organisasi. Iya. Jadi seperti ini. Bukan berarti bahwa calon atau tokoh ini dia harus di organisasi, tapi organisasi harus yang mengusulkan. Jadi bukan berarti bahwa dia misalnya misalnya GOW ya atau IBI misalnya IBI mengusulkan khusus misalnya bidan aja, tidak. Jadi dia bisa mencari. Jadi kita beri sekarang ini ya. Sampai tadi juga kita ada teman-teman dari organisasi perempuan koordinasi, saya tugaskan artinya teman-teman organisasi perempuan cari sebanyak-banyaknya di lingkungan sekitar kita, walaupun itu tidak masuk dalam anggota kita, tapi itu punya prestasi, silakan dimasukkan. Nah, seperti yang tadi yang disampaikan bahwa masalah usia, karena banyak sekali tokoh-tokoh kemarin yang mungkin pernah jadi ketua organisasi, seberapa periode yang bisa memberdayakan organisasi itu. Nah itu harus diisi. Nah bagaimana kalau mereka tidak sanggup katakan untuk melengkapi mengisi format itu, silakan dibuatkan oleh organisasi. Jadi jadi di sini betul-betul bahwa kita memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada perempuan-perempuan atau wanita-wanita hebat ini, wanita-wanita inspirasi ini untuk bisa muncul ya, untuk bisa muncul muncul ke permukaan dengan masuk dalam, karena inilah yang bisa kita berikan. Jadi kami Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini tidak bisa memberikan yang banyak. Yang kita bisa berikan hanya ini, dan ini insya Allah nanti akan menjadi catatan besar ke depannya untuk anak cucu kita. Akan satu ada kebanggaan ya. Cucu kita ke depan itu ternyata ibu saya atau nenek saya pernah ya jadi tokoh supaya. Nah ini kan akan menjadi inspirasi kepada bukan saat ini saja, tapi nanti sampai ke masa yang akan datang itu akan memberikan satu inspirasi kepada anak-anak kita. Baik. Kalau untuk tim, artinya dari organisasi sampai ke pemberdayaan perempuan, apakah juga melibatkan orang-orang luar atau tokoh-tokoh, atau hanya di pemberdayaan perempuan saja ini? Nah, jadi seperti ini. Setelah nanti sudah terkumpul semua, kami sudah melakukan beberapa kerjasama MOU ya. Jadi MOU kami itu adalah dengan 3 perguruan tinggi. Ya. Ini nanti kita akan libatkan, termasuk adalah organisasi perempuan ini. Organisasi perempuan kita masuk dalam tim. Nah, barulah nanti kita akan memilah kriterianya ya Pak Umar ya, ya. Jadi kriteria nanti ini masuknya ke bidang budaya misalnya. Berarti ada masing-masing bidangnya. Ada ya. Tapi kalau supaya ini bisa sebanyak-banyaknya masuk dulu, kita tidak buka. Pokoknya silakan aja mengajukan. Nanti tim yang akan memilah itu ya, memilah itu. Tapi yakin bahwa semua yang diusulkan karena itu adalah dijamin oleh organisasi, maka kita akan masukkan. Nah, nanti tinggal, karena kita tidak ada nanti bahwa ini peringkat 1, ini peringkat 2, tidak. Jadi ini semua murni adalah tokoh
dan dikembangkan. Mungkin hanya diurutkan. Itu hanya urutan saja, tapi bukan peringkat ya. Baik. Seperti itu. Ya, kalau kita melihat juga ini kan dari organisasi ini daftarnya bayar atau gratis ini? Wah. Nanti kan kalau harus membayar gitu. Iya betul ya. Perlu kita memang juga sampaikan di sini bahwa semua kegiatan adalah free ya, artinya gratis, semua gratis. Dan itu pun nanti kami akan masih mencari dengan teman-teman di bidang ini, karena ini kita harus gandakan. Kita harus buat buku itu minimal 100. Minimal 100 karena mereka akan dapatkan nanti itu bukunya satu orang satu ya. Kemudian mungkin yang paling utama juga adalah pasti sertifikat, ada penghargaan yang Bahkan kalau bisa lebih nanti didaftarkan di museum rekor. Iya. Bisa menjadi begitu ya. Dan ini satu momen kami juga sudah sampaikan ke Ibu Gubernur, dan Ibu Gubernur sangat mendukung sekali, dan beliau berjanji kemarin bahwa akan memberikan catatan di buku ini, karena ini hanya ada di Kabupaten Pasir. Untuk Kalimantan Timur belum ada yang melaksanakannya. Iya, artinya buat ibu-ibu yang di luar sana masih memiliki kreativitas yang tinggi yang sudah berorganisasi, masih ada batas waktu hingga 30 November begitu ya. Sampai 30 November kami tunggu untuk memasukkannya. Dan kalau misalnya ada tadi yang seperti ini, makanya kemarin yang WA dengan Mbak Sari itu ini kan bahwa silakan nanti kita yang carikan organisasinya. Kita yang carikan organisasinya. Bergabung begitu ya. Ya ini tolong masukkan ini ya. Ini atas nama ini. Nah, silakan mereka yang datang. Nah, seperti itu. Jadi kemarin mereka bisa diakomodir dengan kita. Yang penting ada komunikasi dengan kita ya, seperti itu ya. Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, buat Anda yang juga menyaksikan kita di live streaming Facebook RPK Pasir, Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan atau masukan buat kami di sini ya, di mana terkait dengan penghargaan 100 tokoh perempuan inspiratif di Kabupaten Pasir. Untuk layanan telepon, Anda bisa menghubungi kami di 0811 541 4772 atau juga di kolom komentar Facebook RPK Pasir begitu ya. Tadi ada yang menarik ini Pak Kabid ya, terkait dengan bidang masing-masing. Nah, tadi sempat disinggung bidang budaya ini. Ini Pak Umar atau Pak Kabid yang menjelaskan ini? Ya, boleh. Pak siapa? Boleh. Ya, nanti ditambah ya. Ditambah. Ya. Di bidang budaya, ya. Di bidang budaya kita inginkan adalah langkah pertama adalah budaya kita itu adalah identitas bangsa. Budaya harus kita lestarikan, ya. Baik itu seni, kemudian seni, kemudian bangunan, ya, museum dan sebagainya. Semua yang kaitan dengan budaya itu harus kita lestarikan. Bagaimana cara melestarikan? Yang kita bisa lakukan adalah banyak pelaku-pelaku budaya itu yang kita angkat, khusus yang perempuan. Nah, kenapa? Karena ini akan muncul nanti, mungkin nanti dia akan bisa membuat satu buku, sehingga ini karena budaya ini kalau kita tidak lestarikan akan lama kelamaan akan hilang. Kenapa? Karena contoh misalnya banyak cerita-cerita di pasir itu, dongeng-dongeng di pasir, kemudian yang sempuri ya di pasir itu sekarang sudah hilang. Kenapa? Karena yang hafal itu, yang tahu itu sudah tidak ada, sudah meninggal dunia, sudah almarhum. Tidak ada yang menulis. Nah, bagaimana caranya kita angkat? Nah, sehingga nanti siapa tahu ada tokoh-tokoh budaya ini, dan ada yang mencari, dia tinggal melihat, oh ternyata tokoh budaya di bidang seni atas nama ini. Oh berarti saya bisa menggali di sana. Nah, ini kan ada peluang. Nah, mungkin mereka yang mau meneliti ini karena dia tidak tahu, maka sulit. Kemana kami ini harus meneliti ini? Nah, jadi silakan. Ya, silakan Pak Umar. Kemana yang sudah tersabar? Jadi betul kata Pak Kasrani tadi, itu ada beberapa bidang yang jadi concern kita dalam tokoh ini. Ada yang di bidang pemerintahan, birokrasi, ya kan. Terus yang budaya tadi, yang seni-seni yang berkaitan dengan etnik-etnik adat budaya Pasir, seperti pakaian adat, itu kan, batik Pasir, terus acara-acara ritual-ritual Pasir. Nah, itu udah mulai kita cari. Itu kata Pak Kasrani tadi. Kalau memang tidak bisa kita dapat ini, siapa nanti yang akan melestarikan? Kalau di bidang ekonomi, kami sudah mencari tokoh-tokoh wanita yang memang beliau ahlinya dalam menenun, terus dalam membuat lampin, membuat tas anjat apa sebagainya. Nah, ini kan kalau memang ini tidak kita angkat, tidak
kita expose ini kan orang tidak tahu. Iya. Nah, dengan tahu ini mungkin generasi muda kita dia akan ada ide, mungkin kan sekarang kan milenial ini cepat dapat ide. Jadi dengan melihat ini mungkin dia akan terpacu, oh saya harus belajar ke sana, saya harus belajar ke sana. Nah, ini mungkin salah satu tujuan kami juga untuk mengangkat tokoh-tokoh ini. Jadi harapannya dengan tokoh ini mungkin ada 1000 ide nanti yang akan timbul ya kan. Bayangkan Mas, kalau itu dari 100 tokoh ini keluar 1000, itu berapa ratus ribu ide yang akan didapat oleh generasi kita. Iya. Mbak Sari mungkin dari tambahkan. Ya, ini tadi saya nambahin yang saya bilang, mungkin salah satu yang ada WA saya itu mungkin saya bisa masukkan dia di bagian budaya tadi ya. Budaya ya. Makanya itu bisa jadi salah satu inilah calon kita yang terbaik mungkin istilahnya. Kan kita punya penilaian masing-masing dari kami berempat di bidang PUG itu. Akhirnya kan kami suruh melalui organisasi tadi, walaupun bukan organisasi dia kan, tapi organisasi lain yang mencalonkan dia bisa. Mungkin itu istilahnya sebagai ya terbaik di pasar lah, dari budaya, dari batik tadi, mungkin dia yang bisa mewakili 100 tokoh inspiratif tadi. Baik. Iya. Tadi kan sempat disebutkan bahwa ada ekonomi begitu ya, pelaku ekonomi dan juga budaya. Nah, bagaimana dengan mungkin anggota lain begitu dari kalangan mungkin bisa PNS juga bisa kan? Jadi, iya betul. Jadi ini terbuka ya. Jadi kriteria kami memang terbuka secara umum. Jadi siapa saja. Nah, peserta juga ada dari birokrat. Tentu kami menghargai sekali bahwa di sini kepala-kepala dinas kita kan beliau adalah perempuan. Ada beberapa kepala dinas yang dari perempuan. Kita minta ya. Kita minta itu untuk melengkapi, dan kami minta kepada organisasi untuk mengusulkan itu. Karena mereka itu adalah pasti akan jadi inspirasi untuk yang lain. Mereka bisa seperti itu, kita harus belajar. Kenapa bisa sesuatu yang dimiliki sehingga punya kelebihan dan mampu untuk menjadi, kan bukan hal yang mudah untuk bisa menjadi misalnya kepala dinas. Kemudian anggota DPR kami juga sudah datangi dan meminta mereka untuk bisa masuk, karena itu akan menjadi inspirasi di luar bahwa ternyata mereka punya kemampuan. Nah, jadi semua bidang kita masuk. Kemudian dari bidang misalnya di bidang lain, misalnya di bidang pendidikan. Nah, pendidikan ini kita bekerja sama juga, dan kita minta dinas pendidikan dan kebudayaan untuk mencari ya figur-figur guru yang berprestasi, yang punya daya inspiratif untuk kita masukkan, dan alhamdulillah sangat ditanggapi dengan baik sekali. Nah, kemudian termasuk bidang-bidang lain, mungkin dari pejabat-pejabat publik, termasuk kepala desa ya. Kepala desa sampai ke desa kita minta. Jadi ini kita sebar semua, dan kami menginginkan silakan mengajukan semuanya sebanyak-banyaknya, karena sebenarnya di bawah sana itu pasti banyak sekali sebenarnya tokoh. Cuma mereka tidak mau dianggap itu adalah tokoh. Nah, tidak mau mereka diekspos. Nah, ini karena budaya kita ini kan masih budaya yang tidak mau dianggap itu punya kelebihan. Padahal mereka punya kelebihan. Tapi justru yang itulah yang lebih sebenarnya. Karena kalau mereka tidak mau dianggap itu, justru itu yang sebenarnya yang punya perjuangan yang luar biasa. Ilmu padi ya. Ilmu padi. Iya, semakin lama semakin menunduk, dia tidak mau. Padahal memiliki potensi yang luar biasa. Tapi ini juga menjadikan salah satu tantangan begitu ya, dengan menggunakan pemanfaatan IT ke depan, bahwa di tengah pandemi seperti ini kan akses informasi harus memang kita yang mencari begitu ya. Nah, baik, tadi juga sempat disinggung ada launching buku begitu ya, di mana Dinas Pemberdayaan Perempuan ini juga akan meluncing buku profil 100 perempuan, bahkan ada lebih nanti begitu ya. Nah, ini bisa cerita sedikit ini Pak Kasrani terkait dengan apa saja ini di dalam buku tersebut? Ya, baik. Jadi profil ini adalah kumpulan dari usulan-usulan tokoh yang disampaikan oleh organisasi perempuan dari desa, dan ini ada dari desa juga ya, dari desa juga mengusulkan dari organisasi perempuan. Jadi kami terima ini semua, ini yang masuk kita terima. Nah, disitulah nanti maka kami akan membuat buku dengan mengumpulkan, di situ ada nama, kemudian
profilnya ya, kemudian kegiatannya apa saja, kemudian yang dianggap itu sesuatu inspirasi menurut organisasi ini kita munculkan. Jadi memang betul-betul 100 itu nanti atau kita lihat sampai bisa juga lebih, di situ jelas nanti. Jadi kalau saya misalnya mau ke Muara Komam, katakan ke desa Selerong ya, saya mau ke desa Selerong. Oh, di mana saya ada toko perempuan? Oh, ternyata di sini ada. Jadi di situ jelas sekali. Jadi bagi siapa saja nanti, ya tadi saya sampaikan mungkin ada peneliti atau apa yang ingin belajar, ingin mengembangkan melaksanakan penelitian, dia bisa lihat di buku itu. Oh, ternyata di Selerong ada nama misalnya si Aminah, tokoh ini, dia sebagai ini. Nah, dia bisa belajar dah. Demikian. Jadi kenapa buku kami angkat? Karena buku ini akan mencetak satu sejarah ya, sejarah ya. Kesulitan kita sekarang ini adalah kita ini referensi kemudian jarang menulis. Nah, kita tidak punya referensi. Kita sebenarnya banyak tokoh-tokoh kita yang lalu, tapi kita tidak punya profilnya, tidak punya sampai sekarang. Walaupun profil itu hanya profil singkat. Nah, nanti kita akan kembangkan. Siapa tahu nanti ada teman-teman lagi yang bisa mengembangkan, bisa dicetak per satu tokoh nantinya. Nah, kalau sementara ini untuk mengumpulkan ulang, kita buatlah ya 100 tokoh dengan satu buku seperti itu. Nah, insya Allah nanti kita akan launching di tanggal 22 Desember itu, dan ini nanti akan kita berikan juga kepada masing-masing tokoh ya, supaya mereka ada memiliki dan dia bisa mengenal dengan tokoh-tokoh yang lainnya. Nah, tentunya ya, artinya di dalam buku itu juga ada bentuk inspiratif. Iya, jadi ya, sesuai dengan format yang kita berikan itu akan kami munculkan di sana ya. Kita akan munculkan di sana, dan ini akan kita sebar, dan tentu saya meminta bantuan juga dengan Radio Suara Taka ini, kemudian Kominfo, bahwa ini kita akan sebar, kita akan sampaikan sehingga betul-betul itu muncul bahwa menjadi satu catatan sejarah lah, bahwa ada 100 tokoh di Kabupaten Pasir yang perlu kita tiru untuk inspirasinya. Baik. Pas di tanggal 22 Desember nanti siaran khusus. Iya. Penyampaian 100 tokoh kan? SBK kita bacakan profilnya. Profilnya, iya betul. Baik. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di bincang-bincang kita di siang hari ini ya, dengan narasumber yang luar biasa terkait dengan penghargaan 100 tokoh perempuan inspiratif di Kabupaten Pasir yang akan diberikan di 22 Desember mendatang 2020, bertepat dengan Hari Ibu ya. Dan juga buat Anda atau masih mengenal tokoh-tokoh masyarakat di sekeliling Anda yang menurut Anda itu masih memiliki potensi begitu ya, bisa mendaftarkan, bisa melalui organisasi atau datang langsung ke Dinas Pemberdayaan Perempuan begitu ya. Ini agak panjang nih. P2, KB, P3A. Iya betul. Dinas yang paling panjang ini. Ya, tentunya ada kesulitan nggak ini Pak Kasra ini terkait dengan mencari tokoh perempuan inspiratif ini kan sudah sebulanan gitu ya? Iya. Ada sudah, 1 bulan ya? Sudah berapa bulan ya? Sudah bulan April ya? April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Lumayan ya. Iya, baru mendapat 82 orang begitu ya. Padahal kita ketahui di sekeliling kita juga mungkin banyak begitu. Banyak sekali. Seperti yang disampaikan tadi, mungkin dia malu itu. Nah, ini kesulitannya apa nih? Jadi ya, kesulitan kami dengan teman-teman di organisasi perempuan ya, karena kami kan tadi sesuai awal bahwa kita ini memberdayakan. Jadi kan yang tahu ini adalah tentu organisasi-organisasi perempuan. Kami melalui organisasi itu untuk mencari. Nah, memang kesulitan mereka rata-rata adalah tokoh yang ditunjuk itu harus berulang kali didatangi baru mau ya untuk diajak untuk bergabung, karena selalu mereka alasannya saya ini tidak pantas untuk ini. Nah, kami sampaikan kepada teman-teman, kalau semua menyampaikan bahwa kami tidak pantas, maka bagaimana anak cucu ke depan ini, anak-anak kita ini tahu bahwa ternyata Pasir ini tidak punya tokoh terupanya ya. Bagaimana mereka tahu kalau dia tidak ada yang melakukan sekarang ini? Nah, kami sampaikan bahwa ini hanya dapat kami berikan. Yang kami dapat berikan oleh pemerintah itu adalah, khususnya dinas kami adalah hanya
mencetak buku dan penghargaan itu aja yang kami berikan. Nah, semestinya bisa lebih daripada itu harusnya kita, tapi karena kemampuan dan sebagainya, ya kita mulailah dengan mengangkat mereka seperti itu. Nah, itulah mungkin ya kendala yang banyak ditemukan oleh teman-teman ya di lapangan, termasuk juga kami berulang kali itu harus menghubungi ya, karena ini adalah pertama dilaksanakan ya Pak Umar ya, Ibu Sari ya. Karena ini pertama, banyak juga yang merasa, wah ini jangan-jangan main-main aja ini. Nah, jadi harus ini ya. itu Harus meyakinkan. harus mana meyakinkannya ya. Melihat di anggaran juga tidak ada anggarannya, katanya masa sih dia bilang. Tapi saya bilang kan kita sampaikan bahwa kami ini komitmen di bidang bahwa 22 Desember itu harus ya. Bahkan sebenarnya kami punya rencana yang luar biasa, tapi karena COVID ini tidak bisa kita laksanakan. Tapi yang bisa kita laksanakan, tapi kita jangan pernah menyerah bahwa kan masih bisa bekerja sama dengan Kominfo, dengan radio dan sebagainya untuk bisa melakukan ini. Ya. Baik, Pak Umar mungkin ada yang ditambahkan, ini karena teknis ya, begitu di lapangan mungkin langsung berhadapan dengan contoh penelpon atau seperti Ibu Sari tadi ada yang WA dan sebagainya. Ini gimana? Nah itu kadang begitu ada masuk ke kantor kami ya seperti kata Pak Kas tadi, Pak tokohnya nih nggak mau, kenapa? Kurang pede katanya. Loh kok kurang pede? Justru beliau ini yang kita anggap punya potensi ya, punya talenta yang bisa kita angkat sebagai tokoh inspiratif. Jadi ya itulah kata Pak Kasran tadi, kita tidak jangan menyerah. Ibaratnya kita datangi, kita bicara baik-baik. Ini kenapa? Ini nanti akan jadi semacam, kalau bahasa orang milenialnya adalah jejak digital, ya rekam digitalnya, bahwa tahun 2020 ini nenek kita dulu ini rupanya tahun 2020 tokoh ini. Tokoh apa beliau? Tokoh. Wah, kalau begitu kita sebagai anak cucunya ini ibaratnya harus melanjutkan. Wah, kalau bisa harus buat lebih seperti itu. Memang sih situasi kita sekarang ini dengan adanya COVID-19 ini memang banyak sih kendala di lapangannya, tapi alhamdulillah kalau memang kita niat, bagaimanapun kendalanya pasti akan ada 1000 jalan. Baik. Tapi kalau memang kita tidak ada niat, biar ada 1000 jalan, tapi kita cuma punya satu alasan untuk tidak melaksanakan. Seperti itu. Baik, kita terima penelpon dulu nih Pak ya. Nampaknya ada penelpon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ridwan, Bung Ardi. Baik. Ridwan di Jone ya. Iya, saya jujur saja temanya, topiknya apa ini, baru buka nih tadi. Baik, kita berbincang-bincang ini dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan di kesempatan siang hari ini terkait dengan penghargaan 100 tokoh perempuan inspiratif di Kabupaten Pasir. Di studio sudah hadir ada Kepala Bidang Pengarus Taman Gender dan Pemberdayaan Perempuan, ada Pak Kasrani ya. Dan juga ada Pak Umar ini selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial. Ada juga yang paling cantik sendiri ini Ibu Sari, Kepala Seksi Pengarus Taman Gender. Nah, tadi sudah diulas bahwa tokoh-tokoh ini akan diberikan reward begitu ya, atau penghargaan pada 22 Desember mendatang. Dan saat ini sudah ada 82 orang nih. Targetnya 100 nih Pak Ridwan. Mungkin memberikan tanggapan? Siap, terima kasih atas paparannya Bung Ardiansa dan yang hadir narasumber dari Kantor Pemberdayaan Perempuan. Artinya gini, ini harus didengungkan terus, harus aktif dari lembaga pemberdayaan perempuan ini. Sehubungan ini baru kali ini aja saya dengar gitu. Saya menginginkan inilah. Artinya ada apresiasi, terima kasih untuk mempercayakan kita warga Kabupaten Pasir untuk perempuan-perempuan kita. Ya, sedikit saya paparkan. Kita ini semua baik lagi perempuan. Bahasa ibu itu adalah yang pertama. Jadi tepat sekali memang. Ya nggak Bu ya? Mohon maaf ini betul, siap. Apapun yang dipelajari adalah bahasa ibu. Dari bahasa bibir, gerak, fisika dan lain-lain itu semua dari bahasa ibu. Jadi memang tepat kalau memang mau mengapresiasi dari 100 orang itu tadi, tapi ada yang sedikit yang saya dengar tadi, ada mereka yang tidak mau, merasa tidak pantas. Saya bukan seperti itu. Hanya saja mereka mungkin secara edukasi, sebenarnya yang pantas dan tidak pantas itu mereka sendiri. Gini contohnya. Ada ibu-ibu yang misalnya sehari-hari mereka menanam sayur atau menjual ke pasar, tapi intens mereka melakukan itu untuk keluarga mereka. Itulah yang
saya rasa memang harus diapresiasi. Nah, berbeda dengan kita yang memang sudah terima gaji, saya rasa itu lain halnya untuk ada reward hal yang seperti itu itu kan. Nah, tapi ini mungkin dari segi penilaian dan tupoksinya kan berbeda dari lembaga pemberdayaan perempuan ini. Nah, artinya mungkin ini yang pertama atau yang baru pertama saya kurang tahu juga sih. Tapi memang sudah untuk Kabupaten Pasir ini lembaga pemberdayaan anak ini sudah dapat reward berapa kali saya dengar seperti itu di media kan. Artinya gandeng juga mohon maaf dari teman pemberdayaan perempuan, jangan lupa sama teman-teman disabilitas, difabel, perempuannya. Saya sebagai disabilitas juga mohon mereka terangkat, teredukasi, diapresiasi bagaimana mereka memelihara anak mereka yang difabel atau yang non difabel seperti itu. Itu perlu reward dan support yang begitu dalam, empati yang begitu dalam untuk memberikan mereka bukan hanya spirit saja tapi juga nilai ekonomi untuk mereka bisa sekolah. Mungkin itu aja dari saya, Bung Ardiansyah. Semoga menginspirasi, sukses selalu dari lembaga pemberdayaan perempuan dan saya apresiasi ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Artinya Pak Ridwan ini memberikan apresiasi begitu ya, dengan ini juga merupakan satu terobosan begitu ya. Salah satu terobosan pemberdayaan perempuan dan inovasi begitu ya. Iya. Karena baru pertama kali. Baru pertama. Mudah-mudahan sukses begitu ya. Amin. Nah, ini mungkin bisa memberikan tanggapan terkait dengan mungkin apakah ada program dari pemberdayaan perempuan terkait dengan saudara kita yang disabilitas begitu. Baik, terima kasih Pak Ridwan atas dukungannya dan luar biasa Pak. Itulah munculnya Pak bahwa kami yakin bahwa untuk bangsa dan negara ini akan bisa maju dan sukses itu harus diawali dengan perempuan. Karena bahasa yang kita kenal ya, apa yang disampaikan Pak Ridwan adalah bahasa ibu. Jadi untuk maka dikatakan bahwa tiang negara itu adalah perempuan. Jadi untuk kita, karena dialah akan melahirkan anak-anak keturunan kita dan dialah akan memberikan yang terbaik pada anak-anak itu. Nah kemudian saya sangat sependapat Pak, dan kami juga memohon bantuan ke Pak Ridwan, seandainya ini, karena ini adalah program untuk semua Pak, jadi tidak ada kami di sini batasi. Yang namanya inspirasi itu betul apa yang disampaikan Pak Ridwan tadi. Mungkin ada tetangga kita yang tadi bertanam sayur, yang rutin, kemudian bisa menguliahkan anaknya sampai selesai kuliah, itu satu prestasi yang luar biasa. Dan ini kami cari yang seperti ini Pak. Nah harapan kami di luar sana teman-teman yang mendengar termasuk Pak Ridwan, mohon bisa disampaikan termasuk teman-teman kita yang disabel Pak, kami siap menerima itu karena memang ini kita tidak batasi, karena di bidang kami adalah yang namanya pengutamaan gender itu adalah persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, disabel, kemudian orang tua dan anak. Jadi semua kita akan akan kita akomodir dan kita akan berdayakan. Nah, permasalahan kami memang sekarang adalah Pak keterbatasan informasi ya. Jadi kita inginkan adalah informasi ini bisa lebih berkembang sehingga sampai ke kami dan kami siap masukkan itu. Betul apa yang disampaikan Pak Ridwan tadi bahwa yang nama inspirasi bukan hanya yang tadi yang disampaikan bahwa yang hanya menerima gaji dan sebagainya. Tapi orang-orang di sekeliling kita yang mungkin dia punya usaha, bisa memperkerjakan beberapa orang, itu kan sangat inspirasi. Dia bisa membuka usaha seperti disampaikan Pak Umar tadi, ada usaha ekonomi yang dilakukan dan melibatkan tetangga di kiri kanannya untuk berusaha dan mendapat gaji di sana. Itu kita bisa usulkan. Makanya kami sampaikan tadi Pak bahwa sebenarnya lebih dari 100 tokoh ini, kalau ini kita bisa kita bisa munculkan semua. Dan memang harapan kami. Tapi lagi-lagi adalah program pertama kami Pak. Dan ini insya Allah nanti kita akan kembangkan ya setiap tahunnya. Mudah-mudahan ini akan semakin sempurna. Ya memang sampai sekarang ini kami melihat dari seperti di Spabel memang belum ada masuk. Nah harapan kami dengan Pak Ridwan mohon dibantu disampaikan kepada kami jika ada tokoh-tokoh inspiratif yang bisa diusulkan di Spabel itu. Baik. Pak Umar, mungkin ada yang tambahkan Pak Umar terkait mungkin program,
Karena ini terkait dengan difabel ya, disabilitas begitu ya. Nah ini memang beberapa usulan tuh Pak Kabit ya, kita memang tunggu untuk dari teman-teman difabel. Ya itulah kenapa kami timbulkan tokoh inspiratif ini. Mungkin dengan adanya ini kita akan bisa menemukan ternyata Kabupaten Pasir punya tokoh difabel yang bisa menjadi inspiratif buat khususnya yang perhubungannya generasi muda. Karena jujur aja Pak, di bidang kami itu kita ada semacam inovasi yaitu penanaman masalah gender sejak usia dini melalui dongeng Pak Kasya. Nah ini beliau ini tokoh dongengnya. Jadi memang dengan adanya tokoh-tokoh inspiratif ini rencananya ke depan juga akan menjadi semacam ide yang akan kami kembangkan dalam sebuah dongeng. Nah dongeng ini akan kita sampaikan kepada anak-anak khususnya yang tingkat umur dari taman kanak-kanak mungkin sampai sekolah dasar, sehingga dengan adanya penanaman pemahaman-pemahaman ini dia memiliki suatu ide atau memiliki namanya anak-anak kan dia punya daya imajinasi. Nah mungkin dengan tokoh ini nanti dia ke depan, wah kalau begini saya besar mau jadi dokter atau mau jadi bidan atau mau jadi penari atau dia mau jadi perancang busana atau dari situlah maksud kami dengan adanya tokoh-tokoh inspiratif. Jadi sama tadi Pak, bahwa ini akan menjadi referensi. Baik itu mau yang ada yang meneliti maupun yang ada untuk mengembangkan untuk kegiatan-kegiatan sehari-hari. Baik. Ya, tentunya dengan adanya tokoh-tokoh inspiratif ini bisa memberikan inovasi ternyata tidak mudah dan bisa gitu ya. Mungkin ada dalam 82 orang ini yang tergabung mungkin usianya yang tidak muda lagi sudah, tapi bisa ternyata. Nah, itu menjadi tantangan buat kita. Misalnya ibu itu bisa, kenapa kita tidak? Iya, gitu kan? kenapa kita tidak? Baik, Ibu Sari ada yang ditambahkan terkait Iya, ini? perlu diketahui ya sebelumnya kan pendaftaran ini deadline 30 September ya Mas Ardi ya. Jadi kami perpanjang sampai 30 November. Nah mungkin dengan waktu kurang lebih 1 bulan ini kita kan memberi kesempatan kepada semua tokoh perempuan, salah satunya ya tadi kaum difabilitas ya tanpa memandang bulu ya. Dan insya Allah kan akan berkelanjutan. Mungkin dengan waktu 1 bulan ini bertambah tokoh yang akan mendaftarkan. Mungkin ada salah satu yang mewakilin dari kaum difabel tadi. Baik. Ya, terjawab sudah pertanyaan Pak Ridwan ya. Dan apa mungkin bisa saja begini, mungkin Pak Kasrani mungkin usul. Kan kita di Kabupaten Pasir ada 10 kecamatan, 139 desa dan 5 kelurahan. Mungkin masing-masing dari desa bisa mewakilkan 1 orang atau kelurahan 1, kecamatan 1. Ini sudah lumayan ini banyak orang ini gitu ya. Harapan kami memang seperti ini dan kami sudah lakukan ya Mas Ardi, kita sudah lakukan. Kita sudah melakukan roadshow ke 10 kecamatan dan pertemuan dengan seluruh kepala desa di masing-masing kecamatan. Bulan September ya Pak ya, bulan September kurang lebih 1 bulan itu kita lakukan. Nah ini yang saya katakan tadi, permasalahan yang kita hadapi adalah kita sudah menyampaikan dan kami sampai menyampaikan kepada desa, silakan mengusulkan sebanyak-banyaknya tokoh yang ada di desa itu. Nah, tapi rata-rata memang mereka menyatakan bahwa ya betul tadi apa juga disampaikan Pak Ridwan, mungkin karena ini adalah sesuatu yang baru, karena namanya sesuatu yang baru itu pasti jadi timbul pertanyaan ini betul atau tidak. Mungkin dari sekian yang kita ini hanya tidak sampai 50% desa itu yang mengajukan, yang menyampaikan tokohnya. Sebenarnya sudah ada yang mengajukan, tapi menurut kami itu minimal 1 saja, berarti kan 139 tokoh yang kita tambah 5 kelurahan 143 ya. Nah, 144 ya. 144 itu 1 saja. Nah, itu sebenarnya kita sampaikan kemarin pada saat sosialisasi. Kita sampaikan seperti itu, minimal 1 lah untuk menyampaikan. Nah, alangkah baiknya kalau bisa lebih. Nah, mungkin karena mereka masih kesulitan ya teman-teman, jadi mungkin ya waktunya yang masih perlu diperpanjang atau juga komunikasinya ya, penyampaiannya tadi yang mungkin yang kurang masih ya kepada calon-calon peserta ini, sehingga untuk memunculkan dirinya itu yang masih, dan ini memang budaya kita di bahwa kita itu malu untuk menampilkan diri ya. Jadi memang ini tapi kita sampaikan bahwa kalau kita malu untuk menampilkan diri,
kapan lagi akan kita bisa tampil dan bisa didukung oleh orang lain. Baik. Kita coba terima penelpon dulu. Nampaknya ada penelpon ya. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Saya Ridwan lagi Bung ya? Ardi kembali lagi nih. Iya, baik. Ya, satu tadi kalau dengan keterbatasan artinya gini, teman-teman dari saudara-saudara dari lembaga pemberdayaan perempuan ini, Ya. Kita gunakan media ini unlimited yang tanpa bayar, tanpa batas seperti itu kan radio ini. Jadi kerjasama lah MOU-nya seperti itu kan, itu yang pertama. Kalau memang ini kita baru, kita berdayakan radio ini. Bung Ardi ya, saya support ini. Walaupun saya bukan orang radio, bukan presenter, bukan host seperti itu. Saya apresiasi sekali. Kenapa media inilah yang sangat menyampaikan suara-suara ke rakyat seperti itu, ke masyarakat ada sampai. Terkait dengan difabel tadi, saya 2018 pernah bersama teman-teman itu kumpul. Ada seorang ibu-ibu itu di Jalan Pabrik Piring di situ. Dia kasihan itu, mungkin itu bisa jadi inspiratif. Dia mau pengen, jadi ditanya lah sama K3 dinas sosial hari itu. Bukan dari dinas sosial, volunteernya yang pembantu. Jadi dia bilang, ibu mau apa? Ternyata dia pengen jualan sembako, dan kalau tidak salah dia punya 3 orang anak. Nah, sangat kesulitan itu Bung Ardi dan teman-teman lembaga pemberdayaan perempuan. Artinya itu tidak tershow up, tidak tereksplor mereka itu. Nah, makanya media ini, atau mereka memang tidak mendengar radio, atau memang ketidaktahuan mereka dengan aktivitas mereka yang sibuk untuk mencari uang. Nah, maka permasalahannya adalah kita-kita ini sebagai ASN ini mencari itu, mencari hal-hal itu. Nah, mungkin ya termasuk saya katakan tadi media inilah. Mungkin itu saran dan masukan saya saja. Mohon maaf jika ada kelebihan kata-kata saya seperti itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mungkin juga ini menjadi tantangan pemberdayaan perempuan dan juga masukan ya. Artinya program kita di siang hari ini juga tidak menutup kemungkinan bagi yang ingin memberikan saran gitu ya. Iya, siap. Ya. Ini saya sangat berterima kasih ya adanya masukan-masukan seperti ini. Ya. Baik, tidak terasa kita sudah hampir 1 jam ini Pak. Tapi saya ada yang menyangkal nih pertanyaan dari ketiga narasumber ini. Dan ini di luar dari kedinasan ini ya. Saya ke Pak Umar dulu. Pak Umar, kalau menurut Bapak ini terkait dengan sosok tokoh inspiratif itu yang seperti apa sih sebenarnya Pak? Kalau yang inspiratif itu menurut saya dia adalah selalu membuat yang terbaik untuk dirinya, keluarganya, lingkungannya, bangsa dan negaranya, tanpa meminta suatu imbalan jasa atau apa-apa seperti itu. Baik. Ibaratnya dia seperti matahari lah, ya kan, selalu menyinari ya kan. Dia dilihat atau dianggap tidak masalah, dia penting selalu menyinari seperti itu. Selalu menyinari ya. Nah, Ibu Sari ini seperti apa Ibu Sari? Bagi saya tokoh inspiratif itu orang sukses. Sukses tidak semua orang bisa menginspirasi. Jadi inspiratif itu memang orang yang dari kalangan, tidak semua orang lah bisa seperti itu gitu loh. Dari 100 tokoh ini nanti kita temukan siapa yang paling inspiratif. Baik. Saya ke Pak Kabit ini. Kalau tadi Pak Umar matahari begitu ya. Nah, kalau Ibu Sari tadi orang sukses. Iya. Tapi kalau orang sukses kalau menurut saya masih luas begitu. Iya. Nah, Pak Kabit ini seperti apa nih? Menurut saya ya bahwa memang perempuan inspiratif itu luas sekali ya, luas sekali. Tapi paling tidak kalau Pak Umar tadi mengistilahkan itu adalah matahari, saya mengistilahkan itu adalah lilin. Lilin yang selalu memberikan cahaya walaupun itu menyakiti kepada dirinya sendiri, tapi dia selalu memberikan yang terbaik kepada paling tidak terhadap lingkungan keluarganya. Dia bisa tersenyum manis kepada anak-anaknya walaupun pada saat itu dia sedang kesusahan. Dia bisa bersenyum manis kepada suami. Ingat bahwa seorang ibu ini kan tugasnya luar biasa. Tugasnya sebagai seorang ibu yang harus melayani anak, melayani suami, kemudian belum lagi melayani sebagai pekerjaan dan sebagainya. Tapi mereka mampu untuk berada di tengah dan memberikan sinar kepada yang lain, bukan hanya kepada keluarganya, tapi bisa kepada yang lain. Jadi sekali lagi bahwa inspiratif di sini adalah luas sekali. Dia punya prestasi, oke, kemudian dia sukses, oke, kemudian bisa memberikan tadi menyinari seperti matahari, ya, dan juga bisa menjadikan
keluarganya bisa tampil ya, karena ya tadi bahwa wanita itu adalah tiang negara, boleh Baik. katakan bahwa tiang negara, sehingga untuk membangun negara maju, makmur ke depannya, sejahtera kemudian, bangunlah dari wanitanya. Baik. Baik, saudara pendengar, tidak terasa 1 jam kita berbincang-bincang, menarik sekali perbincangan kita di hari ini terkait dengan penghargaan 100 tokoh perempuan inspiratif di Kabupaten Pasir ya. Dan masih ada waktu hingga 30 November 2020 mendatang ya. Buat Anda mungkin ada di sekeliling Anda yang memiliki inspiratif. Silahkan langsung nanti datang ke pemberdayaan perempuan. Mungkin ada nomor telepon yang bisa dihubungi? Boleh kasih. Nomor teleponnya ini Ya. Pak Kabit ini pas ini. Ya. Boleh kasih 33. Halo Pak, silakan Pak Kasali. 0813 Iya. ya, 0813 33 Hmm. 73 2940. Ya, Baik. Ya, mungkin cukup ya satu Ya. nomor saya ulangi Oke, mungkin siap. di 0813 33 73 2940 Siap. buat pendengar atau dimanapun Anda berada yang ingin bergabung terkait dengan penghargaan 100 tokoh perempuan inspiratif di Kabupaten Pasir yang akan diserahkan reward pada 22 Desember 2020 mendatang bertepatan dengan Hari Ibu ya. Terima kasih Pak Kasrani, Pak Umar, juga Siap. Ibu Sari ya sudah hadir di studio, sangat menginspiratif. Dan saya Ardiansa harus undur diri dari ruang dengar Ananda. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam salam daya warahmatullahi wabarakatuh.